Dalam Al-Quran, penciptaan alam semesta merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang agung. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas Arsy." Ini adalah permulaan dari sebuah kisah kosmik yang luar biasa, yang hingga kini masih menjadi perenungan manusia, baik melalui keimanan maupun ilmu pengetahuan. Ilmu sains modern menyebut bahwa alam semesta berasal dari satu titik singularitas yang tak terbayangkan kecilnya dan padatnya. Peristiwa itu dikenal sebagai Big Bang, yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Dari ledakan awal itu, lahirlah ruang, waktu, dan seluruh materi yang membentuk jagat raya. Yang menarik, Al-Quran pun seolah menyentuh konsep ini ketika menyatakan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu adalah satu kesatuan, lalu kami pisahkan keduanya? Quran Surat Al-Anbiya 30. Ayat ini sudah berabad-abad dibaca umat Islam, namun kini dipahami dengan kedalaman baru melalui kacamata kosmologi. Setelah ledakan besar itu, alam semesta masih berupa kabut panas berisi partikel subatomik. Lambat laun, partikel-partikel itu saling tarik-menarik, membentuk atom-atom sederhana seperti hidrogen dan helium. Kemudian, gravitasi mengumpulkan mereka menjadi bintang-bintang dan galaksi. Ini adalah proses pembentukan struktur besar yang berlangsung miliaran tahun, membentuk pemandangan kosmik yang kita lihat di langit malam hari. Dalam surah Fussilat ayat 11 disebutkan bahwa Allah menuju langit, dan langit itu masih berupa asap, yang oleh banyak ulama dan ilmuwan muslim ditafsirkan sebagai tahap awal formasi alam semesta. Kata Dukhan atau asap di sini sangat selaras dengan keadaan kosmos awal yang penuh gas dan energi, sangat panas dan belum stabil. Dalam pemahaman sains, ini sejalan dengan tahap plasma dan pembentukan bintang pertama. Sekitar 9 miliar tahun setelah Big Bang, terbentuklah tata surya kita, termasuk bumi. Bumi terbentuk dari sisa-sisa debu kosmik hasil ledakan bintang-bintang tua, yang kemudian mengerak menjadi planet padat. Al-Quran menyatakan bahwa bumi diciptakan dalam 2 masa, dan gunung-gunung diletakkan sebagai pasak, menjaga kestabilannya. Proses ini menggambarkan bagaimana kerak bumi dan sistem tektoniknya terbentuk dalam periode geologis yang panjang dan kompleks. Air mulai mengisi permukaan bumi, atmosfer mulai terbentuk, dan suhu mulai stabil. Dalam lingkungan yang tepat ini, muncul bentuk kehidupan paling awal dalam bentuk mikroorganisme bersel satu. Sains menyebut ini sebagai awal biogenesis. Namun Al-Quran tidak sekadar membahas asal biologis, tapi juga makna dari kehidupan itu sendiri, bahwa semua ini terjadi bukan secara kebetulan, tetapi dalam kehendak dan pengaturan yang sempurna. Kemudian kehidupan berkembang, beraneka ragam dan kompleks, melalui tahapan-tahapan yang panjang. Tumbuhan, hewan, hingga akhirnya manusia muncul sebagai makhluk dengan kesadaran tinggi. Al-Quran menyebut penciptaan manusia dimulai dari tanah liat, dan Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Ini bisa dimaknai sebagai simbol bahwa manusia diciptakan dari unsur-unsur bumi, karbon, air, mineral, namun diberi dimensi ruhani yang membedakannya dari makhluk lain. Ilmu biologi menelusuri proses evolusi tubuh manusia, tetapi spiritualitas menelusuri evolusi kesadaran dan tanggung jawab. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menyatakan bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia tidak hanya fisik, tapi juga penuh misi, menjaga, mengelola, dan memahami bumi sebagai amanah. Apa yang luar biasa, ketika kita mendalami ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda alam dalam Al-Quran, dan membandingkannya dengan temuan ilmiah, kita tidak menemukan kontradiksi mutlak, tapi justru ruang-ruang refleksi yang saling memperkaya. Dari hukum gravitasi hingga struktur DNA, dari gerakan planet hingga sistem ekologi, semuanya bekerja dalam harmoni yang presisi. Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir dan merenung. Dalam surah Ali Imran ayat 190, Allah menyebut, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini adalah ajakan abadi untuk tidak berhenti mencari kebenaran, baik lewat ilmu maupun iman. Ketika ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana alam ini terbentuk, Al-Quran mengajak kita merenungkan mengapa semua ini terjadi. Sains dan agama bukan dua jalan yang bertentangan, melainkan dua cahaya yang menerangi sisi-sisi berbeda dari kebenaran. Iman memberi makna, dan ilmu memberi pemahaman. Dan pada akhirnya, semua pencarian ini membawa kita pada satu kesadaran, bahwa alam semesta bukanlah hasil kebetulan, melainkan desain yang sempurna.
Alam semesta ini bukan hanya tempat kita hidup. Ia adalah kitab besar yang ditulis oleh Sang Pencipta, untuk dibaca oleh hati yang jujur, direnungi oleh pikiran yang terbuka, dan dijaga oleh jiwa yang bertanggung jawab. Bacalah, pahamilah, dan temukan kebesarannya di antara bintang-bintang.